Halo, ketemu kembali di Awareness Podcast. Kita berada di episode ke-23 dan pada kesempatan kali ini kita bisa berbagi cerita dengan Prilly Karmelita. Ya, halo Tante. Halo Apa kabar? Prilly, Iya, apa baik. kabar? Prilly Karmelita itu kalau saya boleh share sedikit ke teman-teman di Awareness Podcast saat ini jadi YouTuber. Iya, YouTuber pemula lah. Oke, YouTuber baru. content creator juga. Iya. Lalu sudah hampir 2 tahun tinggal di New New Zealand. Zealand. Yep. Ya, tepatnya di kota Invercargill. Invercargill. Saat ini bersama dengan Mas Teto, Ya, suaminya Ya, Prilly. Lalu ada Kelana 7 tahun, kembara 4 tahun. Iya, 2 anak, 2 anak. kerucil-kerucil. Iya. Diboyong semua ke New Zealand ya. Boleh dong Prilly di share dulu mungkin sedikit buat teman-teman di Awareness Podcast. Hampir 2 tahun tinggal di New Zealand gitu ya. Ninggalin Indonesia, ninggalin Jakarta. Yang terutama sih ninggalin support system ya. Iya, Kalau betul. keluarga Yang muda paling berat tuh itu. yang paling berat itu ninggalin support system. Iya. Support system itu kalau buat kita keluarga Indonesia, orang tua, keluarga, itu support system yang paling utama ya. Yang di luar dari itu mungkin ada komunitas, Iya, ada sahabat, kerabat, iya. teman-teman gitu ya. Di saat di umur anak-anak balita mungkin ya saat itu. Iya, betul. Terus Prilly dan Mas Teto masih kerja, dua-duanya bekerja Dua-duanya di korporasi gitu ya. Lalu berani mutusin sesuatu yang sebuah langkah yang cukup besar, yang butuh pemikiran cukup matang. Iya. Di satu sisi boleh ngomong berani mengambil resiko juga ya. Nekat Artinya sih Tante ya. nekat ya. Nekat banget. Nekat banget ya itu ya namanya. Terus berani keluar dari zona nyaman sih. Iya. Kalau saya lihatnya, karena kan ibaratnya zona nyaman itu tadi ya, si support system yang kalau buat Prilly mama muda itu kan ninggalin anak di rumah papa mama, enak banget rasanya. Iya. Itu privilege yang tak dapat tergantikan. Iya sih, yang gak aku dapat juga di New Iya Zealand. kan? Iya betul. Terus kita bisa kerja ya. Iya. Kalau anak sakit, kalau anak panas bisa kita titipin dulu, kita izin sebentar, habis itu telat tapi masuk kantor tetap gitu ya. Iya, Privilege itu yang mungkin saat ini dengan pindah ke New Zealand akan berbeda. Boleh di-share nggak Prilly? Apa yang jadi motivasi pertama untuk berani mutusin meninggalkan Indonesia? Motivasi utama itu adalah aku merasa di Indonesia itu hidupku agak berantakan Tante. Maksudnya dari kesehatan anak-anak keluar masuk rumah sakit, maksudnya kita sering berobat, terus dari pekerjaan aku stres sama kerjaan, terutama suamiku itu udah stres levelnya udah tinggi banget, kita kan kerja di bank, jadi udah target, terus maksudnya pendapatannya juga yang gak terlalu besar gitu, terus kebutuhan hidupnya banyak, dan yang paling utama itu adalah kita di Indonesia itu sangat konsumtif, sangat boros, karena kan semuanya ada ya, fasilitas di sini tuh fasilitas tuh sangat dimudahkan gitu, jadi kita banyak pengeluaran gitu Tante. Jadi di situ tuh aku udah mulai stres gimana maksudnya bayar ini, bayar itu, gimana anak-anak sering sakit, gimana kamu kerja stres terus gitu. Jadi udah aku ngerasa udah nggak beres nih di Indonesia nih, kita harus pindah dari sini ya. Aku merasa gitu awal gitu. Awalnya seperti itu. Lalu kalau stres di Indonesia kan rata-rata banyak tuh yang pindahnya ke Bali ya. Biar bisa healing. Yeah. Atau ke kota-kota katanya yang lebih slow living gitu katanya ya. Yang cost-nya emang lebih bisa di manage gitu ya, cost-nya bisa di manage. Ini pindahnya
New Zealand bukannya negaranya mahal juga, Prilly? Iya, tapi di situ aku kan suka nulis, suka ngitung, suka bikin kayak pembukuan sendiri, terus aku suka ngutak-ngatik angka. Nah itu aku udah mikir kalau tetap di Indonesia itu gajinya pasti akan segitu-gitu aja mau aku pindah kemanapun. Jadi aku udah mikir kita harus keluar negeri karena di sana kan ada minimum paymentnya itu pasti lebih baik daripada di sini. Itu aku udah itu yang pegangan aku itu aja. Jadi aku udah hitung kalau aku kerja 40 jam dengan gajinya New Zealand segini, itu udah bisa nutup semua kebutuhan aku. Aku udah hitung dengan gaji Teto, dengan gaji aku. Jadi di sebelum itu aku udah ini semuanya akan kebayar, semuanya pasti akan bisa tenang gitu. Dengan gaji minimum ya, gitu. Dengan gaji minimum di New Zealand. Dan kenapa di New Zealand itu ya simply karena adikku udah residen di sana gitu, ada salah satu adikku yang udah residen di sana, jadi kita udah familiar lah dengan New Zealand gitu. Jadi dan mungkin juga lebih memudahkan ya untuk memulai sesuatu yang baru di sana. Iya, dengan karena kita ada adanya adiknya Prilly dulu gitu di betul, sana ya. betul. Tapi kan kita seenggaknya kita ada keluarga di sana gitu Tante. Oke. Iya, jadi ada temen lah gitu untuk Paling enggak kan bertanya. dia udah tahu kondisi di kota Itu di iya. mana Prilly dan keluarga tinggal di sana. Iya. Jadi sebagai kayak langkah awal mesti ngapain dulu, belanja di mana, Iya, yang ke simple dokter seperti di itu mana, iya. yang start pertama tuh Iya, kan belanja di mana, harus bikin ngambil uang tuh bank kayak gimana, gitu kan ya, iya, yang bikin pertama rekeningnya awal ya. gimana, iya itu sangat membantu sih adikku itu. Maksudnya dengan adanya dia kita jadi bisa ada yang ditanya gitu. Prilly, kalau misalnya, oke, artinya kan adiknya Prilly udah ada di sana duluan. Paling enggak itu juga bisa memudahkan proses di awal cukup banyak gitu ya untuk bisa Prilly dan Mas Teto dan anak-anak pindah gitu ke New Zealand. Itu sangat membantu sih. Saya ngelihatnya itu benar-benar sangat membantu. Nah, kalau tadi Prilly bilang persiapannya udah sampai ngitung dulu gitu ya, ngitung persiapan kosnya anak-anak, uangnya anak-anak gitu ya. Lalu kalau sudah di sana saat ini, aim paling besarnya itu mau sampai mana sih Prilly? Kalau misalnya memang udah putusin akan pindah, apakah sehabis itu ada kayak goal bersama dengan Mas Teto itu sampai di mana gitu? Sampai residen aja sih. Sampai seperti adikku. Paling nggak kita residen, kita punya usaha di sana. Oke. Kalau sampai residen tuh ya Prilly artinya itu kita itu harus melepas kewarganegaraan Indonesia kita atau tidak? Enggak juga. Itu kan citizen. Enggak perlu ya? Oke. Iya, Oke. Nah, buat kayak teman-teman yang mendengarkan atau nonton Awareness Podcast ya, bisa nggak sih diceritain kurang lebih Prilly secara administrasi, dokumen yang diperlukan, proses verifikasi, cukup ribet? Apa mudah? Cukup ribet di persiapan dokumen-dokumennya iya sih, karena kita harus mempersiapkan terutama karena kita menikah. Jadi dokumennya kan double. Jadi aku kesana itu karena Teto kuliah ya Tante. Jadi ada yang kesana untuk work visa. Jadi kesana memang ada panggilan kerja dari perusahaan di sana. Atau dengan cara kayak aku dan Teto itu, jadi Teto kuliah, karena Teto kuliah jadi istri dan anak-anak itu bisa kesana. Tapi itu jurusan-jurusan tertentu. Oke, gitu. Jadi itu sebagai salah satu syarat juga ya Prilly. Artinya suami harus ada panggilan, kalau mau sekolah dulu gitu, kuliah dulu. Iya, jadi jalannya itu untuk aku bicara ini khusus New Zealand ya Tante. Jadi ada 2 cara ya, dengan work visa. Work visa itu teman-teman udah harus ada job offer dari company gitu. Jadi misalnya aku apply terus aku diterima, ntar dia yang sponsorin aku gitu, visa aku, visa work visa aku. Nah, atau aku sudah coba itu sama Teto bertahun-tahun melamar ke New Zealand dan nggak pernah ada yang panggil. Jadi aku bilang sama Teto, udahlah kita harus kuliah, kamu harus kuliah. Maaf, jadi sebelumnya sudah pernah Prilly dan Mas Teto sudah pernah apply untuk pekerjaan New Zealand, gitu. iya. Tapi tidak ada yang lolos gitu ya ibaratnya ya. Iya. Oke. Gitu, jadi kalau cara yang nggak mau pakai modal kan harus dengan itu tuh, harus dengan job offer.
kan kita udah nggak bisa di situ. Jadi cara satu-satunya kalau mau keluar negeri itu ya kupikir ya kita harus sekolah. Harus salah satu dari kita harus kuliah dengan jurusan yang eligible untuk bawa keluarga gitu. Nah ini Karena jurusan kuliahnya pun itu tertentu gitu ya Prilly? yang kalau untuk S1 ya, karena kan suamiku tuh ambil S1 lagi, itu harus jurusan-jurusan tertentu. Tapi kalau misalnya kalian S2 itu bisa semua jurusan bisa bawa keluarga. Kalau Untuk master semua jurusan bisa? Bisa bawa keluarga. Oke. Iya, jadi Teto ambil jurusan yang eligible untuk bawa keluarga, jadi aku bisa kerja, aku bisa dapat work visa, anak-anakku bisa dapat student visa, gitu. Tapi namanya partner of student work visa. Jadi bukan cuma work visa, tapi partner of student work visa. Karena gitu, Prilly artinya sebagai partner. Iya, dan aku tidak butuh job offer. Oke. Gitu. Jadi bedanya soalnya banyak yang suka tanya, berarti kakak udah dapat pekerjaan dulu ya? Enggak. Kalau partner of student work visa kita cari kerjaan waktu kita di New Zealand. Gitu. Tapi kalau work visa aja ya harus ada job offer. Itu beda. Gitu. Jadi ya aku bisa kerja 40 jam, anak-anakku sekolah gratis. Oke. Prilly, dari saya coba cari beberapa referensi ya mengenai warga negara Indonesia yang keluarga muda yang juga berani meninggalkan Indonesia dan tinggal di New Zealand gitu ya. Beberapa poin yang menjadi motivasi dari mereka ini ada salah satunya keluarga muda asal Solo gitu ya. Saya ambil data-datanya itu dari kumparan.com. Pas ditanyakan apa sih alasannya, pertimbangannya mau dan pindahnya itu ke New Zealand gitu ya. Kalau tadi kan Prilly kan latar belakangnya pekerjaan di Indonesia, penghasilan yang ada, lalu pola hidup konsumtif gitu ya. Terus kayaknya 3 ya tadi yang paling utama itu paling 3. Nah kalau dari sumber yang saya dapat ya, dia bilang informasinya gini, New Zealand itu New Zealand itu menawarkan work-life balance. Lalu sangat aman untuk tumbuh kembang anak. Udara yang sangat bersih, warga New Zealand yang ramah dan suka menolong. Lalu hampir semua jenis perawatan kesehatan itu gratis. Mulai dari melahirkan anak, memperoleh obat-obatan, dan bisa klaim resep. Lalu selanjutnya juga sekolah gratis, terus warganya yang ingin kuliah dapat mengajukan studi link, pinjaman tanpa bunga dari pemerintah untuk yang ingin meneruskan kuliah. Lalu tidak ada kesenjangan sosial, peluang kerja yang terbuka cukup banyak bagi warga pendatang. Oke. Lalu yang terakhir adanya sistem yang mengukur penggunaan bahan bakar bagi kendaraan berdasarkan volume dan jarak. Jadi mereka bisa manage BBM-nya gitu sepertinya. Ini juga baru sih. Saya juga baru dapat kayak wow sampai segitunya gitu ya. Nah Prilly setelah hampir 2 tahun tinggal di Invercargill ya. Paparan ini barusan tuh semuanya boleh kita centang boleh, atau betul ada banget. yang kan ada tuh yang banyak setelah sampai sana ya ternyata enggak kayak gitu gitu. Banyak kan yang kita misalnya dapat gambaran gila ya luar negeri enak banget gitu ya, misalnya Amerika kayak gini loh, Eropa kayak gini, padahal ternyata waktu ada testimoni dari yang lain enggak kayak gitu, banyak pickpocket lah, udah nggak aman lah, nggak sebersih yang kita lihat di YouTube mungkin gitu ya. Kalau dari Prilly sendiri setelah 2 tahun, udaranya bersih, cocok buat anak-anak, fasilitas kesehatan gratis. Itu nggak semua sih Tante kalau itu fasilitas kesehatan. Kita tetap harus bayar kalau itu. Mungkin karena itu narasumbernya mungkin udah residen kali ya. Oke. Iya kalau untuk kalau udah ya. residen ya. Cuman kalau aku sih ya masih ada yang kita bayar, cuman nggak besar dan
Jujur aja sih agak jarang sakit ya Tante di sana ya. Iya dong, karena udaranya bersih. Dan di sana itu kalau kita sakit obatnya itu hanya paracetamol. Jadi kadang aku suka Nggak ngerasa ada sayang. antibiotik gitu Iya, ya? nggak ada antibiotik. Maksudnya nggak gampang kasih antibiotik gitu. Jadi ya kalau sakit cuman batuk pilek, demam ya itu obatnya cuman air putih aja yang banyak. Jadi kita ya jarang ke dokter, jarang banget. Oke. Gitu, dan dibantu dengan udara, dengan taman di mana-mana, playground di mana-mana, enak deh. Jadi nggak nyari mall? Nggak ada. Kalau di kota aku tuh kota kecil gitu nggak ada. Jadi nggak ada mallnya, karena kan kalau kita di Jakarta mau nggak mau Iya, suka itu nggak kan suka makanya konsumtif. hiburannya itu Iya mall. mall. Kalau di sana Iya kan? Kalau di sana kayak jalan sedikit, mungkin udah ada area hijau gitu iya ya. dan playground itu harus ada di mana-mana sih buat anak-anak main. Kalau di sini kan playground kita di mall kan kita Betul, bayar ya. betul. Kalau di Terus sana di kayak taman. pedestrian nyaman, Iya. ya kan? Jalan kaki enak. Jalan kaki enak, zebra cross bener-bener. Zebra cross ada. Iya, dengan semestinya gitu digunakan dengan semestinya. Kalau di sini kan kayak aku nih lagi pulang ke Indonesia ya, ada zebra cross, Shock culture lagi ya waktu pulang. kenapa orang yang mau nyebrang malah nunggu, ya lewat aja kan itu zebra cross gitu. Jadi kayak aku culture shock juga sih waktu kesana. Ih gila di sini keren banget ya gitu. Orangnya ramah-ramah banget Tante, itu bener. Orang New Zealand tuh ramah-ramah banget. Betul, orangnya ramah. Agak berbeda dengan pas saat imigrasi di Australia, cukup beda ya kayaknya. Kurang tahu beda. Tapi begitu masuk ke New Zealand ramah sekali. Ramah banget, dan untuk orang-orang kayak kita, aku kan juga nggak bagus ya Tante bahasa Inggrisnya gitu ya. Mereka tuh mau mengulang, kalau kita nanya lagi mereka mau mengulang tanpa bete gitu. Jadi oke banget. Mereka akan mencari kata-kata, mencari kalimat yang supaya kita sampai ngerti, kita paham gitu ya. Jadi nggak ada yang galak. Ada satu yang pengalaman saya pribadi tuh waktu ke New Zealand adalah bis saya itu beberapa kali tuh berhenti minggir. Dia minggir beberapa kali itu minggir. Terus saya bingung dong, kalau bis minggir tuh kan kita ada kecelakaan kali di depan, ada apa gitu ya. Skeptis kan ya, kalau kita ada apa ya, macet enggak gitu ya, kenapa dia berhenti gitu ya. Setelah beberapa kali dia berhenti, ada satu trip yang saya jalankan 1 hari gitu. Di waktu sebelum perjalanan itu selesai, saya baru dapat alasannya kenapa. Jadi supirnya itu bilang kalau jadi peraturan lalu lintas mereka, kalau ada kendaraan yang lebih kecil dari kendaraannya dia dan dia ada di belakang kendaraan besar tersebut, maka si kendaraan besar itu wajib minggir supaya yang kendaraan kecilnya itu boleh lewat. Jadi untuk hal yang sesederhana itu aja, saya sendiri gitu, oh udah sampai sana ya? Maksudnya cara mereka berpikir, jadi si kendaraan yang lebih kecil ini boleh diprioritaskan jalan karena dia besar, si bis ini. Kalau mungkin kita selama ini kan kalau kita ada di belakang bis, pasti kita berusaha untuk ngambil usaha. Belum tentu bisnya juga ngasih jalan kan. Kalau di sana bisnya sadar, dia lihat di kaca spionnya bahwa ada kendaraan kecil, jadi dia bukan hanya sekedar ngasih jalan, tidak, dia akan minggir ke pinggir jalan dan berhenti dulu di sana sampai kendaraan yang kecil itu lewat. Keren ya. Bener kan? Saya juga sampai, ya ampun, segitunya ya etika mereka berkendara dan sudah sampai sana. Semua kan, Tante, maksudnya nggak ada yang mendahului atau apa gitu ya, sabar aja. Tapi mungkin itu juga kalau saya lihat ya Prilly, faktor utama dari jumlah penduduk juga sih. Karena mungkin jumlah penduduknya sedikit ya, jadi gampang ngaturnya ya. Itunya sih Prilly, saya ngeliatnya seperti itu. Lalu dari sumber yang saya dapat ini, tantangan yang diperoleh pada saat mereka sekeluarga muda ini pindah ke New Zealand adalah harus mengurus anaknya mandiri, tanpa bantuan pengasuh, lalu harus antar jemput sekolah, membersihkan rumah sendiri, masak sendiri. Itu satu. Benar nggak Prilly? Benar. Itu benar banget.
Itu juga yang aku rasakan. Tapi kalau dari aku, karena memang aku dan Teto itu ngurus memang sendiri, jadi nggak terlalu jomplang gitu bedanya, nggak terlalu bingung. Ya udah, kita emang biasanya ya di rumah ya berempat. Jadi aku ngurus anak, ya Teto juga. Jadi nggak terlalu susah sih. Paling kalau lagi pengen pergi atau lagi harus kerja yang dua-duanya pergi dan anak-anak nggak ada yang jaga, itu yang paling PR ya. yang bingung. Ya. Cuman kalau selebihnya sih nggak terlalu berpengaruh banyak sih buat aku. Karena Prilly di sana benar-benar bisa manage waktu ya, antara anak Prilly yang pertama kegiatannya apa, anak Prilly yang kedua kegiatannya apa, pekerjaannya Prilly sendiri, dan aktivitasnya Mas Teto gitu ya. Itu Iya. bisa diatur gitu. Bisa diatur karena aku kebetulan aku tuh kerja, dan memang aku mencari kerjaan yang jamnya aku kerja di saat anak-anak sekolah gitu. Jadi aku pagi sebelum aku kerja, aku bisa antar anak-anakku, aku pulang aku jemput anak-anakku, jadi semuanya beres gitu. Dan itu bisa dilakukan. Iya, itu bisa reachable, doable setiap Iya, hari gitu ya. Setiap hari. Dan suamiku juga mau, misalnya aku lagi nggak bisa, dia mau sebelum kuliah dia bangun lebih pagi untuk antar anakku yang satu lagi ke daycare gitu. Jadi gitu, Mas Tetonya mau. Mau. Oke. Ya kalau nggak mau ya harus mau. Ya gimana lagi, kita cuman berdua ya kan. Iya, tapi bisa sih semuanya, kita bisa lalui sih 1 sampai 2 tahun ini. Yang kedua yang jadi tantangan berdasarkan sumber yang ada adalah pajak penghasilan progresif sebesar 39%. Itu ya bertahap ya. Untuk penghasilan yang minimum itu kurang lebih 15%. Itu yang 30 itu mungkin yang udah gajinya gede banget kali. Ya, karena memang disebutkan progresif sampai dengan 39%. Artinya semakin besar pendapatan, maka pajak yang dikenakan juga semakin besar. Karena kan kayak kita aja saat ini di Indonesia, tahun 2025 akan dinaikkan pajak pendapatan itu sebesar 12%. Dalam 2 tahun terakhir itu naik 2 kali kan. Ada 11% dulu, lalu 2025 12%. Itu kan yang suara yang ada aja sekarang udah cukup berat untuk ngejalanin hal seperti itu. Tapi pada saat kita kayak dapat share dari Prilly, dengan pekerjaan Prilly dan Mas Teto yang ada saat ini, terpotong kurang lebih 15%. Take home pay-nya itu masih cukup untuk menabung. Tuh kan, masih cukup untuk menabung dengan masih semua keperluan yang udah dipenuhi dong ibaratnya, dan semua yang kebutuhan harus aku bayar di sini ya, bills bulanan, tagihan bulanan udah terbayarkan semua dan masih bisa nabung. Oke. Dan aku sama Teto juga bukan yang tipe aduh gaji kita dipotong nih 15% gede banget, nggak yang kayak gitu Tante. Kita lebih ngelihat ya udahlah dipotong, tapi kan sekolah anak-anak gratis. Maksudnya yang kita dapatkan tuh jauh lebih dari situ. Lebih dari itu gitu. Jadi ya udah, kita dipotong ya udah. Sekolah anak-anak tuh full gratis. Full gratis, zero cost. Tidak ada yang bayar. Ada mungkin sekolah-sekolah yang bayar, kayak anakku yang satu lagi kan mau sekolah di sekolah Katolik. Itu dia ada namanya donasi. Tapi itu kayak $400 setahun. Tetap tidak semahal sekolah di sini. Jadi waktu udah dihitung-hitung, tetap aja take home pay, terus tabungan yang bisa diperoleh jauh lebih menguntungkan pada saat Prilly dan keluarga tinggal di New Zealand. Iya, jauh. Dengan pekerjaan yang ada saat ini, dan Mas Teto yang masih kuliah, harus kuliah juga. Dan ada expenses untuk kuliahnya juga gitu ya Prilly. Iya, itu aku sudah bisa bayar kuliah, dan ini gaji kita masih gaji minimum loh. Semacam kayak kita bisa ngomong kayak UMR di UMR Indonesia gitu ya. Oke. Kalau UMR di Indonesia itu kan dia disesuaikan per kota. Jadi kota, misalnya DKI Jakarta, berbeda misalnya kita ngomong dengan Yogyakarta atau Semarang gitu ya. Kalau di New Zealand sendiri, apakah si UMR mereka itu sama rata untuk semua kota atau ada perbedaan? Setauku sih sama, semua $23,15 per jam. Waktu satu keluarga mau pindah ke negara
yang belum pernah tinggal di sana, cukup jauh dari Indonesia. Ada nggak sih persiapannya Prilly dan Mas Teto yang sifatnya itu antisipasi? Sifatnya itu kalau satu dan lain hal terjadi, katakanlah terkait dengan finansial, katakanlah terkait dengan kesehatan gitu ya. Misalkan orang tua ada di Indonesia, kalau ada satu dan lain hal, mitigasinya itu udah di-plan dulu, finansial gitu ya. Katakanlah kalau semuanya berjalan lancar, oke, bisa nabung, anak-anak bisa sekolah, bisa kerja, lalu nanti sesuai dengan target ya yang tadi mendapatkan residential. Kalau karena satu dan lain hal itu tidak bisa dicapai gitu katakanlah. Prilly dan Mas Teto punya backup plan, punya plan B? Enggak. Aku sama Teto itu, aku itu nekat banget tante orangnya. Jadi aku nggak pernah pikir terlalu panjang. Aku cuman kalau kita di sana, aku cuma pikir bagusnya aja. Aku selalu kayak gitu. Jadi kalau aku cuma mikir dengan gaji segini kita bisa hidup. Udah, aku cuma mikir itu. Tapi aku nggak mikir kalau kita nggak bisa ntar gimana. Aku nggak pernah mikir itu. Dan aku terserah kamu mau ikut aku apa enggak. Maksudnya mau setuju dengan aku atau enggak. Jadi waktu pertama kali aku bilang, Pik kita ini yuk ke New Zealand nih, uang kuliahnya segini. Bisalah kita pinjem, itu yang aku bilang sama dia, bisalah kita pinjem bank, kita kan kerja di bank, aku bilang gitu. Terus dia nggak mau ngurus tante, maksudnya dia nggak mungkin lah, nggak mungkin. Dia selalu bilang kayak gitu, nggak bisa, coba aja. Jadi semuanya tuh nekat. Jadi aku jalanin satu persatunya tuh ya di hari itu aja aku yang harus aku jalanin aku pikirin sampai akhirnya sampai terakhir. Jadi aku nggak pernah mikir nanti kalau kita di sana susah gimana ya, nggak, ya udah kalau misalnya di sana susah ya pulang. Jadi aku mikirnya pas udah di sana, jadi nggak pernah mikir dari sekarang gitu. Ya mungkin nggak semua orang kayak gitu ya. Ya aku juga nggak tahu sih. Aku kayak gitu dan untungnya dia ngikut aja. Aku kayak gitu. Oh ya udah. Dan dia kaget banget. Oh bisa ya. Approve ya visanya. Di approve ya sama kampus gitu. Jadi ya udah akhirnya kita bisa ada di New Zealand. Kita tuh sampai setahun di New Zealand itu kalau jalan masih suka. Kita udah di sini loh. Sambil nyetir tuh, kita tuh udah di sini loh, tapi kita udah di New Zealand loh, sekarang bukan di Pamulang lagi gitu. Ya. Masih aneh gitu. Keren. Terus Prilly, kalau misalkan kayak tadi ya, artinya kan boleh dibilang dari ceritanya Prilly barusan, motivator terbesarnya dari Prilly kan, yang ayo kita pindah yuk. Sepertinya setiap upaya mau dijalanin, apapun yang harus dijalanin, ayo jalanin aja dulu gitu kan ibaratnya ya. Kalau mentok baru nanti pikirin gitu kan ibaratnya ya. Oke, setelah hampir 2 tahun tinggal di sana, apakah ada kayak konflik yang terjadi antara Prilly dan Mas Teto yang bisa impact-nya tuh, coba seandainya kita nggak mengambil keputusan seperti ini, kan jadinya nggak seperti ini gitu. Atau kalau terjadi, oke, gimana enaknya? Solusinya apa? Gimana cara solusinya? Untungnya nggak ada masalah yang membuat kita menyesal ke New Zealand. Nggak ada. Untungnya nggak ada. Jangan sampai ada. Oke. Untungnya maksudnya masalah-masalah rumah tangga biasa aja gitu, yang antara kita berdua, bukan yang soal gitu kita nggak usah ke New Zealand, coba kita di Jakarta gitu. Nggak ada sih. Kan banyak kan kalau misalnya ternyata ada yang nggak sesuai, ternyata ada yang sesuatu terjadi di sana, ujung-ujungnya tuh kan bukan nggak setiap orang sih, tapi artinya kan banyak kali akhirnya kita sebagai pasangan mungkin waktu itu yang mutusin saling menyalahkan kamu gitu loh, ya. Yang seperti itu. Oh enggak, kita sampai detik ini kita masih sangat-sangat bersyukur kita ada di New Zealand. Jadi kita belum menyesali, dan itu selalu kita bilang keputusan terbesar dan terbaik kita dalam hidup adalah pindah ke New Zealand. Keputusan yang terbaik dan terbesar yang pernah dilakukan oleh Prilly dan Mas Teto, pindah ke New Zealand. Lalu kalau tadi ya kita udah tahu, kita udah dapat informasi secara brief ya dari sumber yang ada. Kualitas udara yang sangat baik, New Zealand sangat kondusif untuk tumbuh kembang anak gitu ya. Fasilitas kesehatan yang sebagian besar dapat diakses dengan gratis.
lalu opportunity pekerjaan yang cukup banyak untuk warga pendatang ya, gitu kan. Kalau semuanya sudah sesuai, ada nggak yang Prilly dan Mas Teto ketemu di sana ini nggak sesuai dengan ekspektasi gitu? Kalau ekspektasinya tadinya, kan kita tadinya expect-nya sekolah anak bisa begini, lalu sekolah anak ternyata tidak seperti ini. Tadinya kan kita expect katakanlah uang kuliah sekian gitu ya, tapi ternyata di tengah semester ada tambahan atau ada perubahan kurikulum sehingga terkait dengan finansial harus ada yang disesuaikan gitu. Kalau ada yang seperti itu, apakah ada yang pas Prilly nyampe ke sana tidak sesuai dengan ekspektasi? Ada. Kesehatan sih Tante. Karena di pikiran aku kesehatan itu gratis, kesehatan itu bagus, kesehatan di luar negeri itu pasti bagus. Aku pikirnya gitu. Ternyata enggak. Maksudnya bukan enggak ya. Mungkin karena di sana tuh tenaga dokter tuh sedikit banget Tante. Jadi kalau sakit tuh kita harus kalau ke hospital itu mahal banget, $500 untuk konsultasi dan penanganannya tuh lama gitu. Jadi aku udah hopeless kalau aku sakit yang bukan cuma batuk pilek, aku udah gimana ya cara sembuhnya tanpa kita harus ke hospital. Jadi di New Zealand itu ada namanya GP, kayak dokter umum, ada hospital. Kalau udah GP udah nggak bisa. Maaf motong, tadi kayak Prilly bilang minimum harus mengeluarkan $500 New Zealand. $500 New Zealand itu equal kurang lebih berapa sekitar rupiah? Sekitar 5 juta rupiah. Iya itu berat. Jadi aku waktu itu pernah sakit apa ya Tante? Aku sakit lumayan gak sembuh-sembuh. Aku datang ke hospital terus di depannya ada tulisan internasional $500. Udah gue bisa kok sembuh sendiri. Pulang lagi aku. Udah gak mau. Makin sakit aku. Lihat $500 itu. Ya udah akhirnya udah. Kita sembuhin aja sendiri. Maksudnya kita tunggu aja sampai sembuh. Oke, jadi artinya tadinya sebelum berangkat Prilly itu ekspektasinya atau informasi yang Prilly dapat kan kebetulan adik juga udah duluan ada udah tinggal di New Zealand duluan beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Dari situ mungkin kan ada informasi untuk fasilitas kesehatan kalau datang ke dokter seperti ini, yang ditutup sama asuransi berapa banyak gitu. Yang nggak sesuai itu dari sisi apanya Prilly? Dari sisi cost-nya itu sendiri? Dari sisi cost-nya, dari penanganannya sih Tante. Iya mungkin ya karena kita di Indonesia misalnya anakku sakit, kita ke UGD rumah sakit, kan obatnya kan banyak. Kalau di sini tuh obatnya ya udah hanya paracetamol gitu. Maksudnya ya itu aja udah nggak sesuai ekspektasi aku. Gitu. Jadi kalau anak muntah kita punya obat muntahan gitu kan kalau di Indonesia kan gitu kan. Obat panas ada obat panas. Karena enggak kayak gitu. Jadi waktu awal-awal tuh kalau anak aku sakit aku panik banget. Gimana nih nggak punya obat, kita nggak bawa obat dari Indonesia. Gitu. Jadi ya kesehatan yang tidak sesuai ekspektasi aku. Karena tenaga dokter itu sedikit. Dan tetap untuk biaya kesehatan Prilly dan keluarga harus bayar full. Bayar full ya. Kecuali kalau punya asuransi mungkin ya, aku nggak ada asuransi Tante kebetulan. Dan si biaya dokter itu tadi rata-rata ya seperti yang Prilly ya itu kalau hospital ya. Kalau ya. GP itu mungkin sekitar $50-$70. Kalau GP itu apa? Ya kayak dokter general umum gitu. General practice ya. Jadi dokter praktek biasa gitu. Iya. Dan aku nggak tahu mungkin di semua negara atau cuma di New Zealand. Jadi kita harus daftar jadi waktu kita datang ke New Zealand kita harus daftar kita pilih kita mau ke GP apa. Jadi kita kalau sakit ya cuma bisa ke situ. Misal aku mau ini lagi rame aku mau ke GP lain nggak bisa. Jadi kita harus di situ aja. Di situ tuh karena sesuai dengan tempat tinggal. Nggak zoning sih, tapi ya kayaknya itu pilihan kita deh. Ya kita harus memutuskan kita mau GP yang mana gitu. Gitu. Oke. Bukan kita harus kemana, bukan kayak gitu. Kayaknya kita pilih aja mau GP yang mana. Ya, jadi kalau misalnya si GP ini lagi banyak gitu, ya udah kita nggak bisa ke tempat lain. Harus tunggu dia bisanya kapan, kadang udah keburu sembuh Tante. Karena yang itu tadi Prilly cerita sebelumnya ya, artinya tenaga dokternya memang sangat sedikit di sana.
Jadi kalau misalnya antriannya banyak, otomatis kita harus Harus menunggu tunggu. lebih lama gitu ya? Kita harus tunggu. Kita harus Oke. tunggu Tante. Itu yang aku kayak anakku udah sakit mata banget. Terus kita dapat antriannya nggak bisa hari ini, harus besok. Bisa Gimana? sampai pindah ke hari Iya. berikutnya? Iya, Jadi bisa bukan sampai. yang ngantri tapi Oh dapatnya enggak. nanti siang gitu? Enggak. Besokannya atau 2 hari lagi Artinya gitu. mungkin nggak sih gini Prilly, artinya dalam sehari pun si dokter yang bersangkutan itu punya kuota maksimal Iya. untuk melayani atau menerima pasien gitu ya. Heeh, Jadi dia oke maksimal sampai 20 pasien katakanlah dari Iya, jam segini mungkin sampai jam begitu. segini gitu ya. Oke. Itu agak maksudnya untuk aku yang apa-apa UGD pas di Indonesia itu berat. Itu kaget banget. Aduh kok gini sih, ini mah udah keburu sembuh. Kita belum ke dokter udah keburu sembuh gitu. Aku sering tuh kayak gitu. Tapi ternyata awal-awal. waktu belum sempat ke dokter tapi udah keburu sembuh, ternyata Iya. lebih natural dong sembuhnya. Iya, makanya. Iya dong. Iya dong kan Ternyata bisa ya sembuh ternyata sendiri bisa gitu. sembuh sendiri gitu kan ya. Iya. Ternyata kalau menurut Prilly sendiri ya, kalau udah beberapa jenis sakit yang Prilly dan keluarga alamin gitu ya, termasuk anak-anak. Lalu nggak keburu ke dokter atau karena satu dan lain hal nggak ketemu dokternya gitu ya, terus akhirnya sembuh sendiri. Menurut Prilly yang bikin sembuh sendiri itu yang faktor apa? Si udara bersih Iya, itu kah? menurut aku si Yang paling udara besar bersih itu. Ya. si udara bersih Iya. itu. Wow. Ya karena nggak ada polusi kan Tante. Maksudnya kan penyebab utama sakit-sakit di sini kan batuk pilek kan Capek udara. gitu nggak ada ya? Capek kena macet kalau kita capek kena macet. Kita enggak dong. Nggak ada macet. Iya. Capek kena macet, Enggak, 1,5 jam nyupir gitu loh. Dari kantor capek kerja sampai aja sih rumah. Tante, paling capek kerja. Kalau capek kerja tetap ya? Ada capek kerja ya? tetap, tapi kalau aku lebih memilih capek badanku daripada capek pikiranku. Kalau kita kerja di sini kan, kita kemarin kerja di bank kan, aduh target gimana ya, capek pikiran, capek gitu, mentalnya tuh nggak kuat gitu. Nah kalau di sana ya capek badan, ya aku kerja kan jadi chef, kita harus berdiri sepanjang hari. Ya capek, badannya capek. Teto kerja jadi pizza maker di Domino's, ya dia harus berdiri, harus bikin pizza, ya capek. Tapi capek badan kita, yang tidur juga hilang. Gitu, pikirannya nggak. Boleh dong di-share Prilly, artinya kalau saat ini Prilly bekerja sebagai chef gitu tadi ya, artinya chef. Mulai jam kerja jam berapa? Oke. Mulai kerja selesai jam berapa? Aku kerja mulai jam 7.30 pagi. Masih gelap, 7.30 pagi tuh di sana masih gelap. Selesai jam 3.30. Dari banker, iya. Terus jadi switch, dapur. Kerja di dapur. Iya. Dan aku nggak bisa masak loh Tante. Ada kendala, ada kayak ngerasa berat atau adaptasinya cukup atau butuh waktu untuk adaptasi dari pekerjaan di belakang meja ya. Ibaratnya kan kalau kerja di bank sebelumnya benar-benar kerja di belakang meja, ketemu orang, formal gitu kan ya. Ketemu klien mungkin. Nah sekarang pekerjaannya benar-benar di dapur dong berarti. Di dapur, iya. Di dapur dengan kondisi aku pas pertama kali interview ditanya bisa potong salmon nggak? Enggak. Bisa bikin sushi nggak? Enggak. Semuanya aku nggak bisa. Ya kita belajar waktu awal-awal ya, adaptasinya mungkin 1-2 bulan ya beratnya. Tapi habis itu ya orang Indonesia tuh pintar-pintar kok Tante. Pasti bisa, pasti mau. Karena bisa beradaptasi ya menurut saya ya ngeliatnya ya. Dan aku ngeliat teman-teman aku juga semuanya hebat-hebat kerjanya. Maksudnya kita tuh mau capek, mau kerja keras. Yang aku lihat ya, teman-teman aku tuh semuanya kalau orang dan bos-bos luar negeri itu di New Zealand tuh suka sama orang Indonesia, suka mempekerjakan orang Indonesia. Karena kita tuh giat-giat orangnya. Rajin. Iya, rajin, giat gitu. Jadi ya udah. Sekarang udah oke pekerjaanku, Teto juga udah oke. Kalau di tempat kerja gitu ya Prilly, pernah nggak sih ada masalah, ada konflik sama atasan atau ada shock culture sama lingkungan kerja yang akhirnya bisa jadi itu jadi masalah di kitanya, ada konflik atau apapun itu gitu, kayak kita kerja aja gitu di bank misalnya kan ada konflik, misalkan
target tidak terpenuhi atau ada satu dan lain hal yang tidak sesuai dengan peraturan perusahaan gitu. Itu kan di kita pasti ada sanksinya gitu ya. Kalau yang sudah Prilly jalankan? Karena aku dan suamiku sih, kita kayak udah sepakat apapun yang halangan apapun kita harus sabar aja. Maksudnya kalau di sini mungkin kita kayak sering kalau ada apa nggak bisa gini dong. Kalau di sana ya udah ikutin aja, dimarahin ya udah. Maksudnya dimarahin ada juga. Ada ya, maksudnya kita kan kalau di ya. kitchen kan kita salah apa, kita bikin sushinya jelek misalnya atau Teto salah bikin pizza kan pasti ada kok lu gini sih, tapi ya udah emang kita salah ya udah nggak apa-apa. Jadi orang tuh juga bos-bos tuh seneng karena kita nurut gitu tante, intinya gitu aja sih. Enggak baper gitu Prilly. Enggak baper dan kalau abis ditegur enggak baper gitu ya udah kita tetap kerja aja gitu. Iya enggak. Aku sih enggak ada kayak gitu ya. Aku sih happy aja kerja di tempatku ini gitu. Happy di tempat di restoranku Teto di Domino's kita happy banget. Jadi setelah 2 tahun kalaupun ada satu dan lain hal ditegur itu ya udah Prilly dan deh. Mas Teto bisa terima gitu ya. Bisa terima. Oke deh. Terima aja dulu gitu ya. Kok nggak ada ngejerit dalam hati gitu ya? Enggak. Ih gitu. Itu Teto udah 2 tahun dari pertama kali datang ke New Zealand langsung dapat Domino sampai sekarang masih dia. Wow. Oke. Kita jalanin aja gitu tante. Oke. Adanya itu ya udah jalanin aja. Setelah di sana otomatis kan harus punya teman baru, harus punya komunitas baru. Gampang nggak Prilly dan Mas Teto punya teman baru lagi, punya komunitas baru lagi gitu? Kalau di Jakarta kan kita biasa ngopi bareng lah, hangout bareng lah, atau weekend pergi bareng kemana gitu ya. Ada lagi nggak di sana? Ketemu lagi temen? Nah, karena aku di Indonesia pun bukan tipe yang banyak komunitas tante, jadi kita memang terbiasa kita berdua aja gitu, berempat aja sekeluarga. Jadi aku jarang punya komunitas gitu. Jadi di sana ya kita juga sama. Tapi kita ada teman, maksudnya ya teman sesama Indonesia gitu ada. Cuma untuk yang berkomunitas yang banget kayaknya aku sama Teto bukan tipe yang kayak gitu. Jadi nggak ada masalah sih. Maksudnya kita sama aja seperti di Indonesia. Di Indonesia kita nggak yang punya banyak komunitas, di sana juga sama. Cuman ada komunitas-komunitas ada. Uniknya tuh dari Prilly, Mas Teto dan Prilly keluarga ya terutama ya. Pindah ke New Zealand itu kan yang setahu saya ya, itu kan kayak bedol desok hampir satu keluarga gitu ya. Kayaknya adiknya Prilly ikut pindah juga. Iya, kan ada yang satu lagi ya. Jadi adik kakak nih sekarang nih bertiga tinggal di New Zealand gitu di kota kan ya. Yang sama ya. Di kota yang sama. 2 sudah berkeluarga. Sudah ada anak juga masing-masing. Terus 1 adik paling kecil ya gitu yang saat ini. Itu kuliah juga ya. Yang mau pengen minta dibagi ceritanya. Kok bisa pindahan barengan sama adik juga yang paling kecil? Ya emang bertiga ya Prilly ya? Emang bertiga kan ya? Iya, Oke. bertiga. Jadi Mas Arya udah di sana sebelumnya, lalu terakhir Prilly pindah bersamaan dengan Dimas. Iya, yang paling kecil. Kok bisa kompak gitu? Justru awalnya Dimas duluan tante. Dimas duluan yang jadi Arya kan lagi liburan ke sini, terus Arya ngajak Dimas yuk pindah ke New Zealand, lu kuliah di New Zealand aja. Oh ya udah akhirnya urus tuh mereka berdua. Aku lagi istirahat kerja, aku cuma nemenin mereka ketemu sama agent. Itu aku jadi pengen. Ya udah sesimpel itu. Jadi kita ngurusnya bareng. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Bukan yang pemikiran panjang galau dulu lah. Gak ada kayak gituan. Gak ada. Sesat-set itu. Sesat itu habis pulang dari agent jadi kita urus apa yang bisa kita urus. Dimas urus, aku urus. Oke. Setelah itu pindah nih barengan kan ya. Dari konten-konten YouTube-nya Prilly itu yang
saya lihat gitu ya, saya nonton ya, akrab banget sekeluarga, kayak bisa kemana-mana bareng gitu. Sebareng-bareng itu Prilly. Iya sebareng-bareng itu enggak ya, sebenarnya enggak bareng-bareng terus juga Tante, tapi kompak itu. iya kompak. Oke. Kompak itu dari mama papa sih, maksudnya mama papa itu emang kita selalu berlima gitu, papa, mama, Prilly, Arya, Dimas gitu. Jadi kemana-mana ya kita bareng, jadi ya tanpa ada papa mama ya kita tetap bareng. Bareng Gitu. kan, udah ke negara orang pun kalian tetap bareng kan. Terus kan gini kan, kalau di Indonesia gitu ya, pada umumnya lah ya, oke ada keluarga tapi misalkan di waktu-waktu senggang, pas weekend gitu misalnya ya, pas ada free time gitu ya, pas yang saya lihat gitu ya di kontennya Prilly, jalannya tetap barengan nih sama si adik-adik ini dengan anak-anaknya gitu. Itu yang sekompak itu, sesolid itu, sepengen bareng-barengnya segitunya gitu. Kita pasti luangin waktu untuk kita ada, misalnya nggak ada apa-apa nih, nggak ada yang ulang tahun nih, kita makan yuk bareng. Gitu. Kan sekarang aku tinggal udah pisah. Kalau Arya masih sama, Dimas masih sama Arya. Cuman ya pasti masalahnya kita tuh tahu kalau kita tuh ya saling membutuhkan bertiga. Karena di New Zealand yang kita punya kan ya cuman kita bertiga, doang kan iya. keluarga. Jadi aku kalau misalnya aku ada butuh titip anak, aku titip ke Arya. Arya juga kalau misalnya ada butuh apa titip ke aku. Jadi kita harus deket. Kalau enggak gimana? Dan itu resiprokal ya, artinya kalau Prilly lagi perlu bantuan adik-adik, adik-adik pasti bisa bantu. Iya. Adik-adik lagi ada Begitu keperluan sebaliknya, ke Prilly, Prilly-nya pasti iya, bisa bantu. harus bisa bantu. Kalau buat Harus aku bisa sama bantu. Teto itu harus bisa bantu. Apalagi kalau Arya butuh apapun ya kita harus bantu ya. Kita kesini kan karena Arya gitu. Karena kita lihat dia. Jadi kita intinya kita sekeluarga itu harus bisa. Kalau salah satu butuh bantuan ya itu udah harus. Sekarang nih kan bertiga dengan keluarga masing-masing ada di negara orang. Ada nggak sih konflik antara kakak adik? Ada, pasti ada, tapi ya sepele-sepele gitu lah. Sepele-sepele gitu ya? Nggak pernah yang membuat kita jadi bermusuhan, nggak ketemu gitu, enggak. Oke. Dan semuanya bisa diselesaikan? Bisa. Itu dari dulu pun begitu. Diselesaikannya secara adik kakak. Ada cara tersendiri nggak sih dari Prilly dan adik-adik kalau misalnya ada, kan ibaratnya ini tuh ibaratnya ada keluarga dari seberang ngegabung ke keluarga kalian. Ya kan, ini kan keluarga intinya kalian, lalu ada ipar-ipar gitu ya. Ipar-ipar, itu kan sebenarnya tidak semudah dan secil yang kelihatan di Prilly dan keluarga. Boleh nggak sih ngomong kayak gitu? Kalian kelihatan chill sekali gitu, kayak jalan-jalan bareng, makan bareng, anak rintal-kerintil, kalian kejar-kejaran gitu. Adiknya juga yang paling kecil walaupun belum berkeluarga, willingness gitu untuk jagain ponakan-ponakannya gitu. Iya. Ngeliatin anak-anak gitu. Nah untungnya mungkin ini juga keuntungannya ya. Suamiku dan istrinya Arya tuh ya chill juga orangnya. Iya jadi kan? Ya udah ikut aja. Iya kan? Nggak pernah pusing gitu loh. Enggak setiap keluarga seperti itu gitu. Iya. Saya lihatnya enggak semudah itu orang bisa akrab dengan itu. Ya ini makanya untungnya mungkin dapetnya kita pasangan-pasangan kita yang enak gitu. Yang oke. Tapi harusnya sih bisa sih Tante kalau dibicarain. Aku kalau misalnya ada masalah, misalnya aku ada gak suka sama Arya atau Arya ada gak suka sama aku, ya kita WhatsApp. Tapi abis itu selesai. WhatsApp panjang nih, gue gak suka ya lu kayak gini. Ini abis itu ya sorry ya udah. Udah? Iya selesai. Temu lagi, main lagi. Selesai? Gak ada yang abis itu agak panjang, iya jaga jarak kaku dikit lah, kaku gitu. dikit beberapa pertemuan, abis itu ya udah. Kan biasanya jaga jarakannya dulu gitu, berapa lama gitu. Ya gimana dulu gitu. Itu kita masih ketemuan, terus kalau anak dia mau jajan pasti ke tempat aku. Oke Prilly, kita sepertinya harus menyudahi dulu episode yang sekarang. Kita lanjut lagi ya habis ini, karena masih cukup banyak yang mau diceritain bareng, diminta share-nya dari Prilly.
Terima kasih sudah mengikuti Awareness Podcast. Sampai bertemu kembali.